Memakai pakaian isbal kok membatalkan sholat? Beginilah efek tidak paham hadis. Hadisnya sedang membahas tentang wudu. Karena pas membasuh kaki malah tidak kena karena tertutup pakaian isbal. Tapi oleh Wahabi malah ditarik ke bab pembatalan sholat. Aduh, ini nih. Kalau jahilnya minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik sobat Duarul yang dimuliakan Allah, ada satu video Ustadz Wahabi terkait isbal, di mana dalam videonya dia menyatakan batal sholat orang yang memakai pakaian isbal. Nah, di sini Wahabi jelas-jelas berfatwa tidak dilandasi oleh dalil satupun. Harusnya sebelum berfatwa Anda mikir dulu, jangan asal-asalan mas. Berapa banyak orang yang kalian anggap batal sholatnya karena kebodohan Anda sendiri. Memang benar kata ulama, lau sakata man la yadri laqallal khilaf bainan nas. Jikalau diam orang-orang yang bodoh tidak ikut mengutarakan pendapat, maka akan sedikit terjadi perselisihan antara manusia. Baik, kita simak dulu videonya. Salah ada orang yang Nabi pernah suruh berhenti ulangi sholatnya gara-gara kakinya tertutup, mata kakinya tertutup. Maka yang berpegang pada hadis ini mengatakan batal sholat. Hadis ini mengatakan batal sholatnya. Tidak boleh dipaksakan. Kecuali memang dalam satu keadaan dia jahil, dia nggak tahu. Atau memang keadaannya juga melorot, dia nggak sengaja. Dia sudah berusaha sebelum sholat, tapi ternyata dalam sholatnya melorot turun sarungnya, celana itu tidak ada masalah. Dalam sholatnya melorot turun sarungnya, celana itu tidak ada masalah. Masalah kaki ketutupan atau enggak di celana isbal, ini furu, tenang. Kita mungkin meyakini haram, jangan sampai ketutupan. Kalau melihat yang masih ketutupan, jangan galak. Nah, di sini dua Wahabi ini saling berselisih pendapat saudara-saudara. Yang satunya bilang haram dan membatalkan wudu, namun yang satunya lagi bilang boleh. Jamaah Wahabi pasti bingung dengan ustadz-ustadz mereka. Wahabi ini mengatakan isbal membatalkan wudu karena mengutip sebuah hadis, namun dia tidak paham apa maksud hadis sebenarnya. Dalam hadis ini disebutkan dari Abi Hurairah, ada seorang yang sholat dalam keadaan isbal, yang menjulur pakaiannya di bawah mata kaki, sehingga Nabi memerintahkan pria tersebut untuk mengulangi wudunya sampai 3 kali. Ketika ditanya mengapa Nabi memerintahkan demikian, Nabi menjawab karena pria tersebut sholat dalam keadaan isbal, menjulurkan celana di bawah mata kaki. Padahal Allah tidak menerima sholat dari orang yang isbal. Nah, dari hadis inilah Wahabi berfatwa demikian. Cuma dia salah paham tentang hadis ini karena memang tidak berguru. Yang pertama, hadis ini dari segi sanad dan matan dianggap lemah oleh para ulama. Dari segi sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Abi Ja'far. Imam At-Tirmizi mengatakan la yu'rafu ismuhu, tidak diketahui namanya. Beliau tidak tahu siapa itu Abi Ja'far. Ulama-ulama lain ada yang mengatakan dia adalah Muhammad bin Ali bin Husain. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi bahwa Abu Ja'far adalah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Karena itulah Ibnul Qattan menetapkan bahwa Abu Ja'far adalah majhul, tidak dikenal. Sedangkan Ibnu Hibban yang juga menyebutkan bahwa Abu Ja'far adalah Muhammad bin Ali bin Al-Husain, dibantah oleh Ibnu Hajar bahwa hal itu tidak benar karena Muhammad bin Ali bin Husain bukan seorang muadzin, yaitu Abu Ja'far Al-Ansari adalah seorang muadzin. Abu Ja'far jelas mendengar dari Abu Hurairah dalam sejumlah hadis, sedangkan Muhammad bin Ali Al-Husain tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Maka hadis semacam ini disebut hadis yang mubham karena Abu Ja'far tidak diketahui nama aslinya. Hadis mubham tergolong ke dalam hadis dhaif. Dari segi matan, hadis ini juga ada kejanggalan, yaitu batalnya wudu karena isbal. Ini terbukti dari perintah Rasulullah kepada seorang tersebut untuk mengulangi wudunya. Padahal kita telah paham bahwa pembatal wudu adalah hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, bahkan ulama Wahabi sendiri, Abdul Aziz bin Baz dalam kitabnya Fatwa Ibnu Baz halaman 235 dan juga Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Riyadhus Shalihin juga menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Lalu Abdul Aziz bin Baz Al-Wahabi melanjutkan dalam kitabnya tersebut, seandainya pun hadis tersebut sahih, maka maknanya adalah ancaman yang keras bagi pelaku isbal di dalam sholat. Hadis yang disebutkan di atas berisi peringatan bagi pelaku isbal. Adapun sholatnya tetap sah karena Nabi SAW tidak memerintahkan padanya untuk mengulangi sholat. Yang diperintahkan hanyalah mengulangi wudu. Jadi maksud Nabi adalah mengulangi wudu cuma sebagai peringatan.
dan wudu juga dapat meringankan dosa. Nah, itu jika dianggap hadis tersebut sahih. Jadi menurut bin Baz solatnya tetap sah, tidak batal surah. Dan juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Wahabi juga berkata dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin halaman 300, solat orang yang isbal itu tetap sah, akan tetapi ia berdosa. Karena larangan berpakaian isbal bukan khusus untuk solat. Nah, jadi Ibnu Utsaimin Al-Wahabi di sini jelas-jelas menyatakan solat dengan pakaian isbal adalah sah, walaupun dia mengatakan haram. Nah, masalah ini nanti kita luruskan di video yang akan datang. Nah, sekarang datang murid-muridnya Albani, bin Baz dan Ibnu Utsaimin malah berfatwa sebaliknya. Padahal ulama-ulama terdahulu dari kalangan salaf tidak ada yang mengatakan solat pakai pakaian isbal membatalkan solat. Jadi aneh Wahabi ini, entah siapa yang mereka ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.